boleh disaingi dengan manusia, nggak boleh. Berarti Allah menciptakan semuanya. Allah menciptakan alam barzakh, alam akhirat, alam dunia, alam kubur. Kita ngertinya alam dunia toh, kita nggak ngerti alamnya malaikat, nggak ngerti alamnya ruh, nggak ngerti alamnya jin, nggak ngerti. Allah ciptakan alam itu semua. Allah yang menciptakan. Semakin kita mengerti Allah yang maha mencipta, apa yang terjadi? Kita akan tunduk pada Allah. Mana satu contoh? Mana kedua contohnya? La ilaha, tidak ada Tuhan illa kecuali Allah. Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang bagaimana? Tuhan Al-Ilah, Al-Qadir, Al-Qadhi. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang menetapkan takdir. Tidak ada yang menetapkan qadha, tidak ada yang menetapkan qadar kecuali Allah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Ngapunten, takdir ini menapa? Apa yang sudah terjadi ini takdir ya. Awak dhewe ngapunten enggak ada utang niku takdir mboten? Ya takdir. Wong awak dhewe utang wong liya, seandainya kita enggak punya utang ya enggak ada takdir untuk utang. Karena kita sudah ngutang jadinya takdir kita ngutang. Itu ketetapan Allah. Kan gitu. Jangankan kita ngutang, jangankan kita sakit, jangankan istri kita lagi judes, jangankan bos kita yang ada di kantor lagi nggak enak badan, kita lagi sakit, kita lagi matanya sakit, kita lagi perutnya sakit, itu takdir Allah. Jangankan itu semua Pak, ada pohon daunnya kering, daun kering tadi jatuh ke bawah angin, jatuh di atas muka bumi, itu Allah sudah mencatat. Allah mencatat seluruh takdir makhluknya 10.000 tahun sebelum Allah menciptakan mereka. Allah sudah menetapkan ada lauhul mahfuz dan Allah menulisnya di dalam lauhul mahfuz. Itu takdir Pak. Berarti kalau orang semakin melazimi dan meyakini la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang bisa menetapkan takdir kecuali Allah, ketika Anda, kita semua ditakdir sakit, apa yang terjadi? Ya Allah, aku terima wong niki jenengan sing netepke. Kan ngoten. Apalagi kalau kita belajar tentang orang sakit, fikihnya orang sakit. Orang sakit itu Pak, ngapunten, kalau dia sabar, ketika dia sakit kemudian dia sabar dengan sakitnya, dia tidak grundel, tidak nesu-nesu, tidak angger sulo. Apa yang terjadi? Ketika dia sembuh, saat sembuh dia berdiri dari sakitnya itu, saat itulah Allah memberikan ampunan kepadanya. Semua dosa. Bukan cuma sebatas puasa Ramadan yang bisa membuat dosa kita hilang. Sakit itu bisa membuat dosa kita hilang. Itu satu. Yang kedua, seandainya orang sakit, orang mari-mari malah kemudian mati. Apa yang terjadi? Allah katakan kepada para malaikatnya, hei malaikat, hati-hati, hati-hati nyabut nyawanya, hati-hati. Orang ini adalah kekasihku, dia sabar dengan sakitku, aku nggak mau dia lama-lama di bumi, dah cabut aja. Malaikatnya disuruh nyabut pelan-pelan. Kata malaikat, samina wa ta'ala ya Allah, aku dengar, aku taat, dicabut pelan-pelan. Kenapa? Saat itu juga Allah mengampuni dan Allah memberikan ridho kepada orang yang mati gara-gara sakit yang Allah tetapkan. Seandainya orang tahu bahwasanya takdir orang sakit itu seperti itu nilainya, dia nggak akan pecah-pecah. Dia akan ridho, dia akan sabar. Kalau tengah, banget, sing dinusoni sapa? Istrine. Lah sing lara jenengan, sing dinusoni bojone. Ayo lucu banget. Ngapunten Pak, saya punya cerita nyata. Saya punya mahasiswa ini namanya Abdul Aziz, Masya Allah, namanya bagus sekali, Abdul Aziz, hamba dari Al-Aziz, Sang Maha Bijak, Sang Maha Kuat. Abdul Aziz, mohon maaf ya, anak ini kedua matanya buta. Kemudian ya namanya, karena saya dosennya ya, saya nanya-nanya,
Saya mencoba PDKT. Wah, Masya Allah kok ada mahasiswa ngapunten ya buta gitu. Saya agak iba gitu. Saya dekati dia pasti sholat di masjid. Memang sholatnya rajin di masjid terus. Saya tanya, Le, gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Ustaz. Ini Ustaz dia. Ya, saya hafal suara Ustaz katanya. Oh ya, alhamdulillah. Gimana kabar kamu? Baik Ustaz. Ustaz mau nanya-nanya ya, dikit aja boleh nggak? Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Jis, kata teman-teman, kamu itu dulu katanya bisa lihat, kok terus nggak bisa lihat itu kenapa? Wah itu ceritanya panjang tak, tapi Ustaz saya nggak mau cerita lama-lama, nanti saya khawatir Ustaz iba sama saya. Padahal saya sudah iba, tapi dia nggak mau ada orang iba sama dia. Kalau dia saat dulu tuh kalau nggak salah kelas 5 mau naik kelas 6 gitu, saya tuh kata bapak ibu saya kena panas banget. Qadarullah setelah diperiksakan kemana gitu, matanya jadi nggak bisa ngeliat. Kaget, saya nangis, bapak saya nggak bisa ngeliat, ibu saya nggak bisa ngeliat itu. Diperiksa terus, sampai nggak bisa ngeliat betul. Dan memang begitu ceritanya, luar biasa. Terus saya bilang, Yes, emang kamu nggak minta sama bapak ibu kamu untuk diperiksakan ya, dioperasi gitu. Saat dulu pas SMP di pondok itu saya minta sama bapak saya untuk dioperasi. Tapi bapak saya bilang gini, Le, kalau bapak ngoperasi mata kamu, lah nanti bapak ibumu tinggal di mana?